Kalau nomor 2 itu kita mau membahas mengenai income tax. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gini, jadi perusahaan itu kan basisnya adalah accrual. Accrual itu kan dia mengakui pendapatan dan juga biaya sesuai dengan periode kapan itu terjadinya. Nah, terbalik nih dengan perpajakan. Perpajakan itu basisnya yang dianut adalah cash basis, di mana diakuinya pendapatan ya ketika perusahaan terima uang dan mengakui biaya atau expense juga ketika perusahaan mengeluarkan uang cash gitu. Nah, karena ada perbedaan antara perusahaan dengan pajak, basisnya itu tadi berbeda, makanya kita perlu buat namanya rekonsiliasi untuk tahu berapa sih perbedaan antara pajak dan juga perusahaan gitu. Nah, yang pertama kita bisa baca dulu soalnya. Soalnya pada tahun 2020, Grace Corporation melaporkan penjualan sebesar 1.465.300.000, di mana sebesar 10%-nya itu penjualan cicilan yang dimulai sejak November 2020 dengan jangka waktunya 1 tahun, 5%-nya merupakan penjualan kredit, dan sisanya adalah penjualan tunai. Harga pokoknya itu adalah 70% dari penjualan, dengan beban operasional dari perusahaannya itu 115 juta. Di dalamnya itu udah termasuk entertainment expense sebesar 15 juta. Grace Corporation ini memperoleh pendapatan lain-lain sebesar 90.577.500, di mana di dalamnya juga sudah termasuk pendapatan bunga atas deposito yang dimiliki sejak tanggal 26 Juli 2020, nominalnya 120 juta, tingkat suku bunganya 10%, dan tarif pajak yang berlaku itu 25%. Lalu kita diberikan informasi tambahan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke, pertama kalau soalnya kayak gini, berarti kalian harus cari yang namanya pre-tax income terlebih dahulu. Jadi ada 2 tipe soal ya, ada yang biasanya sebenarnya pre-tax income-nya tuh udah langsung diketahuin. Tapi karena ini pre-tax income-nya belum diketahui, berarti kita harus hitung dulu. Pertama, ada yang namanya sales revenue. Sales revenue soal bilang itu sebesar nih, yang 1.465.300.000. Ini lalu dikurang COGS ya, seperti biasa kayak kita mau buat income statement. COGS-nya itu dibilang, nih, harga pokok penjualan sebesar 70% dari penjualan. Harga pokok penjualan 70% dari penjualan. Jadi untuk cari cost of goods sold di sini, caranya tinggal kalian kalikan 70% dengan sales revenue-nya. Ingat jangan lupa tambahin minus karena cost itu kan merupakan suatu expense. Nah, lalu cari gross profit. Gross profit berarti tinggal sales revenue kurangi dengan COGS-nya. Sehingga dapat gross profit-nya 439.590. Belum selesai, kalian harus kurangi dulu dengan beban operasional. Beban operasional atau biasanya kita bilangnya OPEX, operating expense, itu sebesar 115 juta. Ingat minus juga karena expense. Lalu terakhir itu adalah komponen pendapatan lain-lain. Ya, pendapatan lain-lain berarti di sini namanya other income. Sebesar 90 juta 577.500. Baru kalian dapat yang namanya income from operation. Dapat dari kalian jadi gross profit kalian kurangi dengan OPEX lalu ditambahkan dengan other income. Biasanya di sini namanya income from operation atau income before tax
sama aja ya. Nah, income from operation ini sama dengan pre-tax income. Jadi pre-tax income-nya kita udah ketemu nih, sebesar 415 juta, 415 juta 167.500. Nah, setelah udah ketemu pre-tax income-nya, baru sekarang kita bisa masuk ke informasi tambahan. Jadi kita kerjain nih informasi tambahannya. Pertama, di poin pertama, Grace Corporation memiliki bangunan yang diperoleh pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan harga perolehannya itu 1,8 miliar, masa manfaatnya 18 tahun, residual value-nya 225 juta, disusutkan dengan straight line method. Nah, menurut pajak, bangunan tersebut dikategorikan ke dalam bangunan permanen. Oke, jadi pertama berarti kita lihat dulu. Ini informasinya itu adalah kita mau cari mengenai depreciation of building. Nah, informasi yang kita tahu adalah pertama, cost dari buildingnya itu 1,8 miliar. Lalu yang kedua, residual value-nya itu 225 juta. Dan umur manfaatnya atau useful life-nya itu adalah 18 tahun. Sekarang berarti kita mau cari perbedaan antara books dan juga tax. Nah, kalau books berarti kayak biasa, hitung aja depresiasi seperti kalian hitung soal akuntansi biasa. Karena ini pakainya straight line method, berarti tinggal cost, yaitu 1,8 miliar, kurangi dengan residual value-nya, yaitu 225 juta, dibagi dengan umur manfaat, yaitu 18 tahun. Jadi dibagi 18. Nah, berarti depre-nya untuk building itu 87.500.000. Nah, tapi untuk tax beda dong ya kan? Kalian kan belajar tuh di perpajakan 2. Tax itu pertama, dia itu kan ada pembagiannya. Kalau untuk bangunan berarti ada dua klasifikasi, yaitu klasifikasi bangunan permanen dan juga bangunan non permanen. Lalu Lalu untuk teks itu, dia itu nggak mengakui adanya residual value. Jadi kalian tetap hitung dengan metode garis lurus, karena untuk bangunan pajak itu memang mengakuinya hanya metode straight line. Tapi itu tadi pembagi angka umur manfaat dan juga residual value-nya berbeda. Jadi kalau teks, angka perolehannya atau cost-nya jadi 1,8 miliar, nggak boleh dikurangi dengan residual value, karena pajak nggak mengakui residual value. Lalu dibagi dengan 20. Kenapa 20? Jadi kalau bangunan menurut pajak yang dimasukkan ke dalam klasifikasi bangunan permanen, itu umur manfaatnya udah ditentukan sebesar 20 tahun. Makanya pembaginya adalah 20, bukan 18. Itu ya. Sehingga dapat depre yang menurut pajak itu 90 juta. Beda ya, berarti terdapat perbedaan antara books dan juga tax. Nah, tapi lihat, depresiasi itu kan perbedaan antara pajak dan juga book itu kan ada dua ya, ada permanen, ada temporary. Kalau permanen itu yang sifatnya mutlak. Jadi misalkan ada biaya atau pendapatan yang diakui sama perusahaan, tapi sama pajak tuh nggak boleh. Nah, yang kedua, yang temporary, memang ada perbedaan antara books dan juga tax, tapi hanya masalah waktu. Gitu. Jadi, kalau misalkan depresiasi, itu termasuknya sebenarnya adalah ke temporary. Jadi, walaupun dia berbeda, tapi sebenarnya kalau nanti dijumlahin nih setiap tahunnya, hasilnya akan sama. Gitu. Jadi, hanya permasalahan waktunya aja. Makanya di sini, kalian lihat, berarti kalau temporary itu dia dibagi lagi, ada dua. Ada DTA, Deferred Tax Asset, atau DTL, Deferred Tax Liability. Nah, cara menentukan keduanya itu gimana? Lihat, ini kan expense ya, DPR itu kan expense. Menurut book itu 97.500. Menurut pajak 90 juta. Kalau kalian lihat, berarti kan pajak ini secara nggak langsung mengakui DPR expense-nya lebih besar daripada books. Kalau DPR expense-nya lebih besar,
berarti otomatis nanti net income kalian akan lebih kecil. Kalau misalkan sesuatu yang buat net income kalian lebih kecil itu akan masuk ke dalam DTL. Ya, jadi coba aku ulang lagi. Kalau misalkan perbedaan antara teks dan books itu ada dua. Ada permanen, ada temporary. Kalau temporary dibagi lagi ada dua komponen juga. Ada DTL, ada DTA. Perbedaan DTA dan DTL adalah kalau DTL itu membuat net income-nya menjadi lebih kecil. Tapi kalau misalkan DTA, dia membuat net income-nya lebih besar. Karena di poin satu ini kita lagi bahas depresiasi, which is itu kan berarti expense. Nah, si teks ini mengakui depresiasi expense-nya itu lebih besar, 90 juta. Kalau misalkan expense kalian lebih besar, otomatis nanti net income yang akan kalian dapatkan itu jauh lebih kecil. Makanya untuk nomor satu, depreciation of building-nya ini kita golongkan atau kita masukkan ke dalam DTL sebesar 2.500.000. 2.500.000 dapat dari mana? Selisihkan. 90 juta yaitu DP menurut teks dikurang dengan DP menurut books yaitu 97,5 juta. Nanti ketemu 2.500.000. Itu untuk poin pertama mengenai depreciation of building. Sekarang nomor 2. Poin nomor 2 kita baca dulu soalnya yaitu pada tanggal 8 November 2020, Grace Corporation memperoleh pendapatan diterima di muka sebesar 99.126.840 untuk masa sewanya 1 tahun. Berarti ini informasi mengenai unearned revenue. Unearned revenue. Pertama, menurut book. Kalau menurut book, berarti kan unearned revenue harus di-adjust. Jadi 99 juta ini untuk 1 tahun. Jadi untuk 12 bulan. Nah, dari November, 8 November ke 31 Desember hanya 2 bulan. Nah, berarti book hanya boleh mengakui revenue-nya sebesar 2 bulan yang sudah terjadi. Berarti 99.126.840 bagi dengan 12 karena itu untuk sewa selama 12 bulan, lalu kalikan dengan 2, yaitu dari November ke Desember. Berarti pendapatannya yang boleh kalian akui 16.521.140. Nah, tadi kalau teks itu mengakuinya cash basis. Jadi berapa cash yang kalian terima? Nah, terimanya kan berarti full nih 99.126.840. Nah, menurut teks ya udah berarti sekian nih 99 juta ini yang harus kalian akui sebagai pendapatan. Nah, ada perbedaan kan ini juga. Nah, perbedaan atas unearned revenue itu masuknya ke DTA. Kenapa DTA? Karena gini. Jadi, menurut pajak, pendapatan kalian tuh harusnya diakuinya 99 juta revenue-nya. Nah, menurut kalian atau menurut perusahaan itu 16 juta doang. Kalau misalkan pendapatan kita lebih tinggi, itu kan akan menghasilkan net income yang lebih tinggi juga. Makanya di sini klasifikasinya itu sebagai DTA. Karena menaikkan atau membuat net income-nya menjadi lebih besar. Sebesar berapa selisihnya? Tinggal 99.126.840 kurangi dengan 16.521.140. Dapat 82.605.700. Itu untuk poin nomor 2. Sekarang untuk poin nomor 3. Poin untuk nomor 3 itu dibilang di soalnya pada tanggal 28 Juni 2019, Daisco membeli sebuah kendaraan dengan harga perolehannya 225 juta. Useful life-nya 5 tahun, residual value-nya 25 juta. Kendaraan tersebut itu disusutkannya dengan metode double declining. Nah, menurut pajak, kendaraan tersebut dikategorikan dalam golongan 1 dan disusutkan dengan metode saldo menurun. Berarti di poin nomor 3, kita lagi membahas mengenai depreciation of vehicle. Informasi yang kita tahu pertama cost-nya. Itu sebesar 225 juta.
Lalu residual value-nya 25 juta, umurnya 5 tahun. Sekarang kita mau hitung dari sisi perusahaan dulu nih, book dulu. Karena ini metodenya double declining, kita kan sebenarnya sekarang di tahun 2020. Tapi kalau double declining kan kalian butuh angka dari tahun sebelumnya kan. Makanya kalian harus hitung dulu untuk tahun 2019. Nah, sebelumnya berarti kalian kalau misalkan metodenya double declining, hitung persentasenya dulu. Persentasenya berarti dapat dari 100% dibagi dengan umur manfaat, yaitu 5, dikali dengan 2. Sehingga dapat persentasenya itu 40%. Nah, sekarang kita mau hitung nih untuk tahun 2019-nya. Caranya kalian kalikan persentasenya yang 40% dengan umur manfaatnya, oh ini kurang, 225 juta, kali, terus lihat, di tahun 2019 nggak full nih 1 tahun, karena baru di tanggal 28 Juni belinya. Berarti hanya boleh diakui dari 28 Juni sampai 31 Desember. Nah, itu selama 6 bulan. Berarti kalikan dengan 6 per 12. Sehingga dapat nanti DP expense-nya untuk 2019 itu 45 juta. Ingat, kalian butuh angkanya itu tahun 2020. Berarti hitung lagi untuk tahun 2020. Sama, kalian kalikan persentasenya 40% dikalikan dengan book value. Book value itu dapat dari cost 225 juta dikurang 45 juta. Nggak perlu dikalikan 6 per 12, karena di tahun 2020 ini kalian full 1 tahun. Ya, sehingga di sini kalian DP expense-nya sebesar 72 juta. Angka ini ya yang kalian nanti pakai. Nah, sekarang kalian hitung yang dari sisi tax. Dari sisi tax, sama, karena double declining berarti harus pakai tahun sebelumnya, yaitu 2019. Jangan lupa cari juga persentasenya, karena pakainya metode saldo menurun. Tapi bedanya adalah kalau misalkan pajak, dia kan bilang nih, kendaraan tersebut dikategorikan dalam golongan 1. Golongan 1 di pajak itu umur manfaatnya adalah 4 tahun. Jadi kalian harus bagi 100% dengan 4 tahun. Nggak boleh dibagi dengan 5. Ya, jadi ada perbedaan. Makanya nanti ketemunya itu adalah 50%. Seperti tadi, 2019 juga sama, berarti kalian kalikan 50% dengan umur manfaatnya, dengan cost-nya, yaitu 225 juta. Sama ya, untuk double declining, itu dia mau di book, mau di tax, sama-sama nggak mengakui residual value. Lalu dikalinya dengan 7 per 12. Kenapa? Karena ada perbedaan cut-off. Jadi kalau di akuntansi, misalkan nih, tadi udah masuk di tanggal 28 Juni, berarti kan Juninya nggak perlu dihitung lagi kan? Tapi kalau misalkan di tax, Juninya masih harus dihitung. Makanya di sini kalian kalikannya dengan 7 per 12. Nanti dapat DP expense untuk tahun 2019 itu 65.625. Sekarang untuk tahun 2020 berarti kalikan 50% dikali dengan book value. Book value berarti cost 225 juta dikurang dengan DP di tahun sebelumnya yang 65.625. Sehingga nanti dapat DP-nya itu 79.687.500. Nah, yang dibiruin ini yang sebenarnya kalian lihat. Ada perbedaan ya, berarti terdapat perbedaan antara books dan juga tax. Karena ini DP expense itu termasuknya temporary. Dan kalian lihat, menurut pajak itu DP expense-nya lebih besar, berarti kan membuat net income menjadi lebih kecil. Maka perbedaan ini diklasifikasikannya sebagai DTL. Sebesar selisihkan aja berapa DP yang menurut pajak dan berapa DP yang menurut perusahaan. Ya. Lalu untuk poin nomor 4. Poin nomor 4, pada tanggal 1 April 2019, Grace Company melakukan pembayaran di muka atas biaya iklan untuk jangka waktunya 2 tahun sebesar 24 juta. Di akhir masa kontrak, Grace Company memutuskan untuk memperpanjang kontrak iklannya dengan ketentuan yang sama seperti kontrak sebelumnya. Tetapi ternyata agensi pengiklanan mengabarkan jika biaya iklan hanya akan naik
akan naik sebesar 15%. Berarti ini pembayaran di muka atas biaya iklan. Berarti kita mencari mengenai prepaid advertising. Pertama kalian lihat dulu nih. Kontraknya yang pertama itu kan ada di 1 April 2018. Jangka waktunya 2 tahun. Berarti akan selesai di 1 April 2020 dengan nominalnya 24 juta. Berarti di sini kalian tulis 24 juta. Baru nih dia memperpanjang lagi. Berarti dari 1 April 2020 nanti dia perpanjang lagi dengan jangka waktunya sama 2 tahun. Berarti yang kedua itu 1 April 2020 sampai 1 April 2022. Nominalnya itu enggak 24 juta lagi. Kenapa? Karena dia bilang naik sebesar 15%. Berarti di sini kalian cari 115% kali dengan 24 juta. Berarti 27.600.000. Ya. Nah, lalu sekarang baru kalian lihat berapa sih advertising expense yang terjadi gitu kan. Pertama dari sisi books. Dari sisi books berarti kalau kita lihat kita kan membayar 27.600.000 ini untuk 2 tahun. Berarti kalau kita mau cari kan berarti dari yang baru nih, dari yang di 1 April 2020 sampai 31 Desember 2020 itu hanya 9 bulan. Berarti kalau mau cari tinggal 27.600.000 dibagi 24, maksudnya 24 bulan baru dikali dengan 9. Karena hanya terpakai 9 bulan. Nah, sebesar 10.350. Lalu menurut teks seperti tadi keluar uangnya berapa maka itu yang diakui. Jadi 27.600.000. Jadi ketika kalian mengakui yang namanya Ini kan baru Aprilnya ya. Ini baru April sampai Desember. Nah, kalau misalkan mau hitung yang Januari sampai dengan Maret, berarti kan kalian harus pakai angka yang lama. Nah, di sini berarti kalian ini 24 juta bagi dengan 24 bulan kalikan dengan Januari, Februari, Maret 3. Nah, nih. Nah, berarti ini deh. Di sini menurut book itu harusnya 10 juta tambah 3 juta. Jangan bingung ya, ini kan maksudnya yang 9 bulan udah diakui dengan harga yang baru. Nah, 3 bulannya harus diakuin juga kan advertising expense-nya, tapi pakai angka yang lama. Makanya ada 2 perhitungan. Nah, totalnya dalam 1 tahun itu 13.350. Tapi menurut teks, advertising expense-nya itu lebih besar, yaitu 27.600. Maka di sini kan terdapat perbedaan antara books dan teks. Untuk prepaid advertising ini masuknya ke temporary difference. Kalian lihat harusnya pajak itu bilang advertising expense-nya 27.600, lebih besar daripada books. Maka klasifikasinya ke DTL karena membuat income kita lebih sedikit. Ini sebentar kita ganti jadi 3 juta. Berarti perbedaannya di sini 14.250. Ya, lalu di poin 5. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, ada yang bingung? Oke, aman ya berarti. Oke. Nah, di poin 5 ada informasi mengenai adanya pengeluaran biaya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Vietnam sebesar 14 juta. Berarti di poin 5 ini kita lagi membahas mengenai research and development expense. Books mengakui nih sebesar 14 juta. Teks mengakuinya 0.
Kenapa 0? Karena tax itu hanya mengakui R&D expense hanya untuk yang dilakukannya di Indonesia. Jadi karena ini dilakukannya di Vietnam, maka menurut tax nggak boleh diakui. Gitu ya. Nah, terdapat perbedaan nih antara books dan juga teksnya. Klasifikasi ini transaksi ini diklasifikasikannya ke permanen, bukan ke temporary. Kenapa? Karena tadi, jadi menurut books-nya itu boleh diakui, tapi menurut teks nggak boleh diakui. Bukan perbedaan, dia bukan perbedaan nominal, tapi perbedaan memang aturannya. Makanya perbedaan ini masuk ke permanent difference sebesar 14 juta. Nah, kalau yang temporary kan baru kalian klasifikasikan ke DTA apa enggak ke DTL. Nah, terakhir informasi nomor 6 itu ada informasi di mana si Graysco ini mengestimasi cadangan kerugian piutang untuk tahun ini sebesar 5.750. Namun hanya 20% piutang yang belum dapat tertagih. Sisanya telah dihapus sesuai dengan ketentuan pengambilan niaga. Nah, di poin nomor 6, ini kita lagi bahas yang namanya BDE atau Bad Debt Expense. Bad Debt Expense yaitu estimasi cadangan kerugian piutang perusahaan itu mencadangkan sebesar 5.750. Berarti di sini 5.750. Nah, yang belum tertagih itu 20%. Ya, sisanya telah dinyatakan dihapus. Berarti sisanya yang telah dinyatakan dihapus ini kan sebesar 80%. 80% dapat dari mana? Dapat dari 100% kurang 20%. Jadi di sini kita bisa tahu yang dihapus itu nominalnya sebesar 80%. Berarti di sini kalau kita cari yang benar-benar udah terhapus, itu dapat dari 80% kalikan dengan 5.750. Dapat 4.600. Nah, menurut Books, BDE-nya itu 5.750 yang dia cadangkan. Tapi menurut teks hanya mengakui BDE itu sesuai dengan berapa benar-benar piutang yang udah dihapus. Jadi teks hanya mengakuinya yang 4.600. Nah, BDE itu kan berarti beda ya antara books dan juga teks. Nah, perbedaannya ini diklasifikasikannya sebagai temporary difference, lebih tepatnya ke DTA. Kenapa DTA? Karena BDE menurut perusahaan 5.750, tapi menurut pajak hanya 4.600. Nah, berarti kan expense-nya lebih kecil. Expense lebih kecil kan bisa buat net income lebih besar. Makanya masuknya ke DTA. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Oke. Nah, udah selesai nih semua informasi tambahan. Tapi ada beberapa yang masih harus kita kerjakan, yaitu di bagian paragrafnya tadi pertama. Nah, pertama deh, aku lanjutin ya langsung ke poin 7. Jadi kita bilangnya. Poin 7 ada yang namanya installment sales. Kalian udah belajar nih, installment sales itu berarti maksudnya adalah penjualan cicilan perusahaan. Tadi dari revenue kita yang 1 miliar sekian ini, itu kan dibagi jadi 3. Ada penjualan cicilan atau installment sales, ada penjualan kredit atau credit sales, dan penjualan tunai, ya revenue biasa. Installment sales-nya kalian cari angkanya. Angkanya dia bilang itu sebesar dari 10%. Jadi totalnya nih yang penjualan 1 miliar. Berarti kan cara carinya tinggal 10% kalikan dengan revenue-nya yang 1 miliar sekian. Dapat installment sales-nya itu 146.530. Nah, ada informasi tambahan. Dia bilang penjualan cicilan ini mulainya November 2020. Jangka waktunya 1 tahun. Berarti kalian bisa cari yang namanya cicilan per bulan. Dapat dari mana angkanya? Dapat dari angka installment sales-nya dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena jangka waktunya 1 tahun. Nah, otomatis kalau kalian lihat, book itu mengakuinya kan full nih. 146 diakuin semuanya. Tapi sebenarnya uang yang kalian terima tuh belum 146 juta. Tapi baru
2 kali dari 12 juta ini. Kenapa? Karena kan namanya aja penjualan cicilan. Orangnya nyicil nih ke kita. Mulainya baru November. Berarti kan November, Desember, baru 2 bulan. Berarti menurut teks karena dia cash basis, jadi dia mau tahu berapa yang benar-benar diterima. Berarti menurut teks, revenue atau sales revenue dari installment yang boleh diakui itu hanya 12 juta kali 2. Beda kan antara books dan teks itu mengalami perbedaan. Nah, ini asumsinya ini ya, cicilan per bulannya dari Novembernya itu dia udah bayar. Makanya kita kalikan 2, November dan Desember. Nah, ini kan kita lagi bahas mengenai revenue. Revenue menurut perusahaan lebih besar, sedangkan menurut pajak itu lebih kecil. Nah, installment sales ini masuknya ke temporary difference. Jadi hanya masalah waktu aja nih pajak dan books mengalami perbedaan. Tapi karena ini dapat membuat net income-nya menjadi lebih kecil, makanya kita masukkan ke DTL. Sebesar selisihnya. Ini berarti jadi 24 juta 667. Gitu, itu untuk installment sales. Lalu sekarang selanjutnya kita akan bahas mengenai credit sales. Credit sales itu di paragraf ini dia bilang 5%. Berarti kalian cari credit sales dengan cara 5% kalikan dengan revenue totalnya, yaitu yang 1.465.300. Dapat nih kalian credit salesnya 73.265.000. Nah, Books mengakuinya full nih. Dia udah bilang ada credit sales, berarti revenue sebesar 73 juta sekian. Nah, menurut teks, namanya penjualan kredit kan belum terima uang cash, berarti nggak boleh diakuin, nol. Belum boleh diakui, bukan nggak boleh. Ya, belum boleh diakui karena cashnya belum diterima. Karena terjadi perbedaan lagi, berarti ada muncul akun DTL. Kenapa DTL? Karena membuat net income-nya lebih kecil. Jadi menurut pajak dia nggak boleh diakui nih 73 jutanya. Makanya terdapat DTL sebesar 73.265.000. Lalu di poin 9 kita akan membahas mengenai entertainment expense. Di dalam paragrafnya dia bilang ada entertainment expense sebesar 15 juta. Berarti Books mengakui entertainment expense-nya sebesar 15 juta. Nah, teks itu boleh mengakui entertainment expense, tapi hanya ketika ada bukti atau daftar normatifnya. Maksudnya daftarnya itu tuh jadi kayak jelas gitu. Misalkan makan malam dengan CEO perusahaan ini, gitu. Jadi ada daftar listnya. Itu yang dimaksud dengan daftar normatif. Kalau ada daftar itu, maka teks boleh nih mengakui. Tapi kalau nggak ada daftar itu, karena ditakutkan itu seperti biaya nyuap, ngelobi gitu, makanya teks nggak boleh mengakui. Nah, entertainment expense ini kan nggak ada informasi bahwa dia sudah ada daftar normatifnya kan, makanya teksnya di sini nol. Jadi nggak boleh mengakui entertainment expense. Nah, terdapat perbedaan antara books dan teks. Ini masuknya ke permanen. Kenapa permanen? Karena tadi kalau tanpa daftar normatif, teks itu nggak boleh mengakui entertainment expense. Bukan belum ya, tapi nggak boleh. Makanya masuknya ke permanen difference. Nah, terakhir itu ada interest revenue. Interest revenue itu sebenarnya ada di informasi nih, pendapatan lain-lain. Itu kan dia bilang di dalamnya termasuk pendapatan bunga atas deposito. Nah, interest revenue kalau kalian ingat di pajak, interest pendapatan bunga itu sudah dikenakan
PPh final. Kalau kita masukin lagi nih dia ke dalam perhitungan yang ini, nih, nanti kan pre-tax income ini akan dikurangi dengan tax kan. Nah, padahal si pendapatan bunga ini udah kena tax sebelumnya. Makanya harus kita keluarin. Jadi interest revenue kita mau cari nominalnya menurut book itu berarti dapat dari nominal dari depositonya yaitu 120 juta kalikan dengan bunganya 10% nih. Lalu kalikan dengan jangka waktunya karena baru dipunyai di 27 Juli, berarti dari 27 Juli sampai 31 Desember itu 5/12. Ya, makanya interest revenue-nya itu 5 juta. Menurut tax, nggak ada. Karena harusnya nggak dimasukin interest revenue-nya karena udah terkena PPh final. Makanya terdapat perbedaan antara books dan tax, dan karena ini nggak boleh, di pajak itu nggak boleh dimasukin lagi, maka terdapat permanent difference itu sebesar 5 juta. Ya, 120 juta kalikan 10% kali 5/12. Ya, betul. Ini informasi tambahannya udah selesai semua. Sampai sini ada yang mau tanya mengenai informasi tambahan atau informasi yang ada di paragrafnya? Oke, aman ya berarti. Nah, sekarang berarti kita masuk ke perhitungannya. Pertama, berarti paling pertama komponennya ada pre-tax income. Sesuai dengan yang sebelumnya udah kita hitung, 415.167.500. Lalu kedua ada permanent difference. Jadi kalian masukkan komposisi-komposisi yang termasuk dalam permanent difference. Pertama itu ada di poin nomor 5 mengenai R&D expense sebesar 14 juta. Dia positif, kenapa? Karena menurut tax itu tuh nggak boleh ada R&D expense. Jadi expense yang udah diakui harus dimasukkan lagi. Berarti kan otomatis kalau masukin expense lagi, dia menambah net income ya, makanya positif. Lalu yang kedua itu ada nih, entertainment expense dan interest revenue, sama-sama di permanen ya. Entertainment expense-nya tadi sebesar 15 juta. Menambah juga karena expense-nya ini dihapus tadi nggak ada daftar normatif. Jadi ini akan menambah pre-tax income, makanya positif. Interest revenue-nya tadi, interest revenue-nya karena kita mau kurangin, berarti kan kita harus mengurangi dari pre-tax income sebesar minus 5 juta. Lalu kalian totalkan permanent difference-nya dapat nanti 24 juta. Lalu kalian kurangi pre-tax income-nya dengan total dari permanent difference sehingga dapat 439.167.500. Baru sekarang masukkan yang temporary difference. Pertama ada depreciation building, DTL sebesar 2.500.000 masukkan di sini berarti kalau DTL kan mengurangi, berarti minus ya, minus 2.500.000. Lalu kedua ada komponen unearned. Unearned itu DTA sebesar 82 juta sekian. Masukin di sini plus karena DTA. Lalu poin 3 ada depreciation vehicle. DTL sebesar 7 juta sekian. Masukin di sini depreciation vehicle DTL berarti minus. Lalu selanjutnya ada prepaid advertising. Itu DTL sebesar 14.250. Ini masukin. DTL 14 juta. Lalu bad debt expense DTA 1150. Masukin BDE 1150 karena DTA positif ya, jangan sampai terbalik. Lalu ada installment dan ada kredit. Sama-sama DTF. Nominalnya 122 sama 73. Kalian pindahkan ke atas.
Temporary difference-nya sekarang totalin di sisi yang sebelah kanan ini. Nanti berarti kalian bisa hitung yang namanya taxable income dengan cara kalian kurangin 439-nya yang di atas tadi dikurang dengan 148265967. Tapi ini tergantung ya, misalkan di sini ternyata lebih banyak DTA, berarti kan di sininya positif. Berarti kalian tambah. Nah, sekarang berarti kita mau buat jurnalnya nih. Jurnalnya ada 4, ada income tax expense, DTA, di debit, di kreditnya DTL, dan income tax payable. Income tax expense-nya kalian dapat dari angka ini pre-tax income dikurang dengan permanent difference, lalu kalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Nih, 25%. Masuk jadi angka income tax expense. Untuk angka DTA, tambahkan DTA, yaitu yang positif di bagian temporary difference, lalu kalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yaitu 25%. Untuk angka DTL-nya, tambahkan DTL yang ada di temporary difference. Nih, ini aku kalikan minus depannya supaya angkanya nggak minus ya. Lalu kalikan dengan 25%. Terakhir, income tax payable dapat dari taxable income-nya, kalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, terakhir kalau kalian diminta untuk buat laporan laba ruginya. Berarti di sini kita buat yang namanya partial income statement. Ada pre-tax income-nya masih sama sesuai dengan yang tadi, 415.167.500. Lalu ada income tax expense. Income tax expense ada dua komponen, ada current dan ada deferred. Current-nya itu angkanya dari income tax payable di jurnal yang sebelumnya sudah kalian hitung. Lalu deferred angkanya itu pengurangan antara DTL dengan DTA. 58 juta sekian dikurang 20 juta sekian, sehingga dapat deferred-nya 37 juta 066.492. Nah, kalian tambahkan current dan juga deferred. Nanti akan dapat net income itu dari pre-tax income dikurangi dengan tadi total dari income tax expense. Namanya aja kan expense ya, berarti dia mengurangi income sehingga dapat net income-nya itu 305.375.625. Itu untuk itu untuk partial income statement ya. Itu adalah pembahasan untuk soal income tax. Sampai sini ada yang mau tanya? Masih aman, Kak. Oke.